Good morning Maranatha, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, saya akan membacakan renungan dari firman Tuhan pada tanggal Kamis 28 Agustus 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur pada pagi hari ini Kau persiapkan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu ini ya Allah bisa membuat kami mengenal Engkau lebih dekat dan kami lebih sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 dengan tema hidup dalam kasih. Diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 dengan natsnya akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara dan penyayang dan rendah hati. Di tengah dunia yang penuh dengan perselisihan, ego, dan sikap saling menjatuhkan, firman Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam cara yang berbeda, yaitu hidup dalam kasih. Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata dalam hubungan kehidupan keseharian dengan sesama. Rasul Petrus menulis surat kepada orang-orang percaya yang sedang menghadapi penderitaan. Ia menekankan bukan soal perlawanan, melainkan mengasihi sesama. Nats ini mengajarkan tentang kesatuan, kasih persaudaraan, belas kasihan, kerendahan hati, serta menahan diri dari membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, umat Tuhan dipanggil untuk memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil agar kita memperoleh berkat. Orang yang mengasihi hidup dan ingin melihat hari-hari baik harus menjaga lidahnya dari kejahatan dan bibirnya dari tipu daya. Karakter Kristus yang harus tercermin dalam hidup kita adalah kasih, pengampunan, tutur kata yang bersih, dan hidup yang benar. Panggilan yang radikal untuk anak-anak Tuhan adalah menjawab kebencian dengan berkat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal itu bukan karena kita lemah, tetapi karena kita hidup dalam kasih yang berasal dari Kristus. Hidup dalam kasih tidak hanya mendatangkan berkat bagi orang lain, tetapi juga membuka jalan bagi kita untuk mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi. Komunitas Kristen harusnya dikenal karena relasi yang erat, penuh empati dan kasih. Refleksinya untuk kita Bapak Ibu adalah hidup dalam kasih bukan hanya berdampak bagi orang lain, tetapi juga membawa berkat bagi diri sendiri. Dan pertanyaan pendalaman yang bisa kita bawa dalam doa juga, bagaimana cara saudara hidup dalam kasih relasi dengan keluarga dan orang sekitar. Demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang bisa kami baca, kami dengar di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk setiap kehidupan kami ke depan agar bisa lebih sungguh-sungguh dalam beribadah, bisa lebih mendisiplinkan diri Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selanjutnya pembacaan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi,
mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Demikian pembacaan firman dan visi misi pada hari ini. Salam sehat, salam integrity, care, excellence.